Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Luki Nadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai pendidik, sangat penting untuk menggali dan memahami materi mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Hal ini bertujuan agar kita dapat memahami, merasakan, dan mengelola emosi pribadi atau kesadaran diri, menetapkan serta mencapai tujuan yang positif atau pengelolaan diri, menunjukkan empati terhadap orang lain atau kesadaran sosial, membina dan memelihara hubungan interpersonal yang positif atau keterampilan berhubungan, serta membuat keputusan dengan penuh tanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesemua aspek tersebut sesuai dengan standar kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu mengimplementasikan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan bagi murid, dan membentuk karakter murid yang memiliki moralitas yang baik. Dengan demikian, perubahan positif diharapkan dapat terjadi pada murid, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional menekankan pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat membentuk kesadaran diri pada anak, sejalan dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan proses kolaboratif yang melibatkan seluruh komunitas sekolah, sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru penggerak perlu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid-muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat tercapai apabila seorang guru penggerak memiliki visi yang mampu menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang memiliki karakter yang kuat. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan belajar anak yang bertujuan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk menciptakan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: yang pertama bagi murid-murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga fokusnya pada pemenuhan nilai belaka. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata proses pembelajaran mampu mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak-anak dapat mengembangkan kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan mereka sendiri dan orang lain, mengelola emosi melalui manajemen diri,
memiliki kesadaran sosial untuk peduli terhadap orang lain, mengembangkan kemampuan berhubungan untuk berkomunikasi secara efektif, dan memiliki kesadaran dalam berhubungan agar dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu: yang pertama, perubahan bagi murid, yaitu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melibatkan integrasi dalam praktik pengajaran guru dalam kurikulum akademik. Ini mencakup melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan yang optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid, serta mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian yang kedua, perubahan bagi rekan sejawat, dengan memperkuat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah melalui pemodelan atau menjadi teladan. Bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, pembelajaran dilakukan dengan berbagi praktik terbaik dan kolaborasi untuk membentuk komunitas belajar di sekolah. Ini juga melibatkan integrasi kebijakan sekolah dalam melaksanakan rapat guru. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.